Trik agar anggrek murah terlihat jadi mewah adalah dengan mengganti potnya dengan pot yang lebih cantik agar menjadi lebih elegan anggreknya. Yang kedua, mengganti potnya dengan pot yang unik agar terlihat lebih artistik. Jadi saya akan review semua yang sudah saya coba untuk anggrek agar lebih mewah, agar terlihat lebih mewah. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe sekarang juga. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan bahas merubah penampilan anggrek yang kita punya agar terlihat lebih mewah. Ada beberapa trik yang bisa kita coba. Anggrek murah pun bisa terlihat jadi cantik ya, jadi mewah kalau kita mengganti dengan potnya yang cocok, yang sesuai. Kita akan review semua dari apa bahannya dan dari mana saya mendapatkan pot tersebut. Nah, yang pertama kita review dari anggrek yang ini. Anggrek yang ini saya tanam di pot gerabah, atau pot gerabah tanpa lubang samping ya. Biarpun tanpa lubang samping tapi bisa tumbuh bagus. Untuk pot yang ini, jika potnya bagus, anggreknya akan terlihat sangat cantik, jadi terlihat sangat mewah. Biarpun dari anggrek yang murah ya, kalau yang ini memang anggreknya agak mahal. Untuk yang ini saya memakai pot tanpa lubang samping, dan ada beberapa juga yang saya tanam seperti ini memakai pot tanpa lubang samping, seperti yang paling pojok itu untuk Phalaenopsis. Ininya cantik banget. Yang belum berbunga pun terlihat cantik ya kalau misalkan potnya bagus. Ini yang di belakangnya. Ini belum berbunga aja sudah cakep, apalagi kalau sudah berbunga. Nah, untuk teman-teman yang belum terbiasa menanam anggrek di dalam pot tanpa lubang samping seperti ini, sebaiknya memakai pot yang ada lubang di sampingnya seperti ini. Nah, pilihannya tentu saja bisa kita pilih yang lubangnya unik ya. Untuk pot yang standar seperti yang ini. Nah, yang ini pot standar mungkin terlihat biasa saja, tapi kalau kita ganti ke pot yang lebih unik, jadinya cantik banget. Kalau belum terbiasa, sebaiknya pakai pot yang berlubang di sampingnya seperti ini, karena untuk anggrek yang ditanam di dalam pot tanpa lubang samping seperti ini, perawatannya harus lebih peka. Kita yang merawatnya harus lebih peka terhadap perubahan anggrek. Jika anggreknya terlalu basah ataupun kurang air ataupun ingin diberikan pupuk, kita harus peka. Jadi jika belum terbiasa, sebaiknya memakai pot dengan lubang yang cukup banyak di sampingnya seperti yang ini, dan pilihannya pun banyak, tidak hanya yang seperti tadi, tidak hanya yang mode standar seperti ini, ada juga mode yang lainnya yang cukup layak untuk dipakai karena cukup cantik ya. Untuk pot yang seperti ini, pot gerabah jika di Purwakarta atau jika di Jawa Barat, saya mendapatkannya di Kecamatan Pleret, Purwakarta. Teman-teman bisa ke sana, ke Kecamatan Pleret, Purwakarta. Di situ ada sentra kerajinan keramik dan harganya cukup murah kalau di tempatnya jika dibandingkan dengan di kios atau yang lainnya. Jauh lebih murah dan variannya lebih banyak, pilihan cukup banyak. Untuk pot di lubang, untuk pot seperti ini, pot gerabah dengan banyak lubang di samping, modelnya macam-macam. Ada yang bulat seperti tadi, ada yang lubangnya seperti ini, bolongnya seperti daun ya, motif daun. Ada juga yang bolongnya motif bunga, ada juga yang motif segitiga ataupun kotak. Cuman yang belum ada, yang belum saya lihat adalah motif daster bolong. Padahal itu favorit emak-emak, itu favorit ibu-ibu, motif daster bolong. Saya gak tahu kenapa ya daster bolong itu lebih difavoritkan, padahal mereka tuh bukan tidak mampu beli daster yang bagus ataupun pakaian yang lain, tapi daster bolong lebih difavoritkan. Saya gak tahu kenapa, karena saya bukan emak-emak, saya gak pakai daster. Jadi komen aja di bawah, silahkan di komen. Kita lanjutkan lagi. Jadi itu yang pertama buat review daster bolong, salah. Jadi itu yang pertama, kita review pot tanpa lubang samping dan pot dengan lubang samping dari bahan gerabah. Ada juga yang memakai bahan keramik untuk pot tanpa lubang seperti ini, dan harganya jauh lebih mahal. Jauh lebih murah memakai pot dari bahan tanah liat ya, kalau keramik memang mahal.
Ada juga terakota lebih bagus dari ini kualitasnya, cuman harganya juga lebih mahal. Yang paling murah seperti ini, pot dari bahan gerabah. Lanjut lagi, kita juga bisa memakai pot dari bahan plastik seperti yang ini. Untuk yang ini memerlukan banyak udara untuk anggrek yang ini ya, ini Grammatophyllum. Anggrek Grammatophyllum lebih membutuhkan banyak udara ke bagian akarnya, makanya saya tambahkan bolong lagi di pinggirnya. Ini saya memakai solder, saya solder cos gitu, jadi lebih gampang. Untuk yang ini plastik, ada juga pot gantung yang lainnya, ada juga yang ini nih. Nah ini cukup bagus juga, ini cukup bagus, cukup unik ya, cantik. Ini pot untuk bunga plastik, biasanya untuk bunga plastik, bunga bohongan memakai pot seperti ini. Saya modifikasi untuk anggrek, bisa dipakai juga. Cuman harus ditambahkan lagi bagian bawahnya, lubangnya, karena biasanya lubangnya cukup sedikit. Lanjut lagi, jadi untuk mendapatkan ini saya dapatkan di Pleret ya, ataupun di toko anggrek ataupun toko khusus pot. Tapi yang lebih murah, yang lebih banyak variannya, bisa dicari di Kecamatan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Lanjut lagi ke sini. Nah yang ini pot dari sabut kelapa. Pot dari sabut kelapa bisa juga kita pakai untuk anggrek, tapi kita harus persiapan gantungan seperti ini. Yang ini gantungannya memakai baja galvanis ya. Yang ini untuk gantungan anggrek Vanda, ini memakai baja galvanis, karena kalau pakai kawat yang lain kurang bagus, cepat berkarat. Apalagi jika memakai kawat dari jemuran tetangga, itu pasti diomelin sama tetangga. Makanya beli dari ini, dari galvanis, bahannya anti karat, lebih awet. Dari ini aman ya. Nah, jangan lupa siapkan kawatnya, karena biasanya ini agak rawan putus untuk talinya, dan juga mungkin ada yang pendek, ada yang panjang, nggak seragam. Kalau pakai ini biasanya lebih seragam, lebih aman. Untuk yang ini saya beli online, saya tidak jual secara langsung, cuma saya juga beli online. Untuk yang mau anggrek mau potnya, silahkan cek link di sini ya. Saya beli di Shopee untuk yang ini, pot dari sabut kelapa. Nah saya sarankan, atau saya lebih menyarankan pot tanpa kawat ya. Ada juga sabut kelapa yang memakai ram kawat. Khawatirnya nanti kawatnya cepat berkarat dan cepat rusak, dan juga akar jika menyentuh kawat di sini kurang bagus pertumbuhannya. Biasanya kawat itu kan sifatnya lebih cepat panas dan lebih cepat dingin. Nah ketika ada perubahan suhu yang sangat drastis, akar anggrek tidak tahan. Ketika anggrek menyentuh kawat, bagian akarnya biasanya gosong seperti itu. Lanjut lagi, kita ke anggrek yang ini. Yang ini memakai anggrek dari pot rotan sintetis seperti ini. Ini bahannya plastik, mirip rotan, cuman bukan rotan, ini sintetis. Juga bisa dipakai untuk anggrek karena banyak lubangnya. Bisa pakai untuk pot gantung seperti ini, jadinya cakep banget, cantik banget. Kita lanjutkan lagi ke pot yang murah meriah. Ini yang beli memang khusus pot seperti ini. Harganya di antara pot yang lain ini lebih murah. Tentu saja biasanya lebih murah untuk pot sabut kelapa seperti ini jika dibandingkan dengan pot gerabah yang tadi. Pot gerabah biasanya lebih mahal, apalagi yang seperti ini. Pot yang udah dicat seperti ini lebih mahal. Kali ini lebih murah, yang belum memakai cat yang seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke pot yang jauh lebih murah. Yang pot hasil modifikasi dari saya pribadi. Nah yang ini adalah pot pecah. Ini awalnya saya main ke teman sama tukang anggrek. Di sana ada pot yang sudah pecah, kebetulan satu pot pecah. Saya mau beli, niatnya basa-basinya dah mau beli. Bu ini berapa? Nah dia bilang nggak usah, ini karena pot pecah gak usah beli. Ya udah saya minta gratis kan, lumayan. Basa-basinya beli gratis, tapi kita tata dengan sedemikian rupa bisa jadi bagus, jadi lebih artistik ya, cakep. Lanjut lagi ke pot yang murah meriah. Nah yang ini pot dari tempat sabun, jadinya begini, tapi cantik juga, luar unik, jadinya unik ya. Pertumbuhan anggreknya pun bagus, lihat batangnya cakep, sampai tinggi ke atas, hampir 1,20 meter cm kalau nggak salah. Lanjut lagi ke pot yang ekonomis, murah meriah tapi unik. Ini adalah pot dari batang pohon asam Jawa. Saya bentuk seperti ini, saya paku, kemudian kasih gantungan, dan saya tanamin anggrek. Saya menanam anggrek Oncidium ya. Oncidium ini sudah berbunga juga.
Nah, sebelumnya sudah pernah berbunga, pada sebelumnya sekarang sudah mulai berbunga kembali. Saya tanam 3 pot sekaligus di sini agar rimbun nantinya. Jadi targetnya pengen rimbun 1 pot tapi rimbun, makanya saya tanam 3 pot biar lebih cakep. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan besar pot. Kalau potnya terlalu kecil jangan terlalu banyak, disesuaikan aja. Lanjut lagi ke pot yang cakep banget. Nah, yang ini nih. Cantik banget lur, asli. Ini sudah berbunga kebetulan. Ini pot dari papan pakis atau dari akar pakis yang dibentuk lempengan. Cuman kalau yang biasa seperti yang di belakangnya yang ini juga nih. Ini umumnya seperti ini kalau pot dari papan pakis. Nah, saya modifikasi lagi memakai memakai bingkai, memakai frame seperti ini. Jadi jadinya cakep banget. Biarpun tanpa bunga untuk yang ini katelia ya. Yang ini katelia cuma ukurannya mini. Belum berbunga pun sudah sangat cantik. Jadinya unik. Apalagi buat teman-teman yang tidak sabaran pengen segala berbunga, diatur-atur aja penanamannya, dibuat secantik mungkin agar tidak bosan tentunya. Karena untuk menunggu bunga kadang lama, kadang sebentar, tidak tentu ya. Nah, apalagi kalau sudah seperti ini, sudah berbunga, cantik banget. Cuman untuk pot yang ini seperti ini, idealnya memakai atau menanam anggrek yang tipenya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar. Jadinya proporsional dengan bingkainya. Jadi disesuaikan aja, diatur-atur aja sedemikian rupa agar sesuai, agar cocok antara tanaman yang kita tanam atau anggrek yang kita tanam dengan pot untuk menanamnya. Nah, jadi udah sekian menit saya ngoceh, cuman belum ada yang menekan tombol like. Aduh, ditekan dulu Bu tombol like-nya. Jadinya cantik banget seperti ini ya. Asli cantik banget. Biarpun tanpa bunga sudah cantik, apalagi kalau sudah berbunga, asli cantik banget. Jika ada model yang lain, silahkan tulis di kolom komentar buat referensi saya, nanti bisa kita coba. Dan jangan pelit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menginspirasi tentunya. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, mudah-mudahan ada yang menekan tombol like juga. And subscribe, jangan lupa lur, di subscribe. Juga kalau perawatannya mudah ya. Yang paling mudah perawatan adalah ditanam seperti ini. Ditanam di papan pakis ini yang paling mudah perawatannya, terutama untuk dendrobium. Yang selanjutnya yang lebih mudah perawatan ditanam di pot yang banyak lubang di samping seperti ini, yang banyak lubangnya. Dan yang paling susah merawatnya adalah di pot tanpa lubang samping seperti ini. Harus benar-benar peka. Kita yang merawat anggreknya harus benar-benar peka. Jika menanam di dalam pot tanpa lubang samping seperti ini, kita penuhi kebutuhan anggrek. Biarpun kita tidak bisa bahasa anggrek, kita tidak bisa mengerti bahasanya, tapi kita bisa lihat dari gerak tumbuhnya, apakah dia kurang minum ataupun kurang makanan ataupun pingin yang lainnya. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan menginspirasi dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like and subscribe, juga di share ya. Jika terasa ada manfaatnya, silahkan di share di mana aja, di status boleh, di Facebook, Instagram ataupun yang lainnya, ataupun di post RW juga gak masalah dah, kita share juga. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sementara segitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.